kadang bukan batul, tapi tedai kadang bukan guru. Yang menghalangi kalian mengenal diri kalian adalah emosi, syahwat, ego. Hanya dengan cinta kita melakukan dan hanya dengan takut kita melakukan. Maka rasa takut dan rasa cinta ini terus saling berganti agar lahir keseimbangan kepatuhan. Kalian akan menjadi ulama. Siap jadi ulama? Siap. Siap jadi ajengan? Siap. Siap meneruskan perjuangan guru kita Ajengan? Siap. Yang keras? Siap. Bahwa kita ditekankan wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk apapun yang terjadi itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terkalahkan dengan apapun. Jangan lentur dengan teriknya matahari. Jangan meleleh dengan teriknya matahari. Jangan lentur terkena guyuran hujan. Ingat, dalam genggaman tanganmu segudang kesuksesan yang akan kalian raih. Dalam genggaman tanganmu. Latar belakangnya itu santri itu selalu saja dianggap atau dilihat sebelah mata, selalu saja dianggap atau cenderung kurang sigap, bahkan lebih banyak pemalu, kurang sigap, dan bahkan lebih banyak di masyarakat umum banyak sekali yang di masyarakat umum banyak punya mental takutnya oleh hal-hal yang sifatnya nggak logis, nggak realistis, seperti takut sama jin, takut sama juri, juri gitu apaan sih, wujudnya kan nggak ada, tapi kenapa orang juga menjadi takut? Jadi diadakan ini diharapkan santri ini punya keberanian, ya keberanian buat tampil, jangan menjadi seorang pemalu. Sebab ini kan ada malu, ada pemalu. Kalau malu, al-haya minal iman, bagian dari iman. Tetapi kalau pemalu namanya jaban. Al-jaban itu minas syaiton. Program orientasi Santri Ma'had Ali adalah melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din." Kemudian para ulama menafsirkan ayat itu berkaitan dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya, program orientasi Santri Ma'had Ali ini berawal dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menyatakan bahwa mencari ilmu adalah sebuah kewajiban. Dan Pondok Pesantren Miftaul Huda
implementasikan dengan salah satu program terbaiknya melalui Ma'had Ali, yakni program orientasi santri Ma'had Ali. Ngaji, ngaji, ngaji. Apapun ke depan, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan, sayalah yang akan menjadi orang yang sukses. Bagaimana kelelahan 6 tahun, lalu harus masuk 4 tahun ke depan, maka perlu ada sebuah ketegasan diri dalam dirinya, ada niat yang kuat dalam dirinya. Melalui Posma inilah diharapkan giroh pribadinya kembali termotivasi untuk semangat belajar, tidak mengenal lelah belajar, berjanji pada diri untuk menyelesaikan sampai jenjang pendidikan terakhir di Miftaul Huda. Sebetulnya kalau untuk resan itu umum ya, tetapi sekalian aja pendidikannya ada di Klatsar Resan, di Klatsar Resan. Makanya kalau di pesantren Miftaul Huda di pusat itu di Klatsar Resannya cukup dengan Posma, dengan program santri Ma'had Ali, karena yang menjadi anggota resan nantinya adalah mereka-mereka yang sudah masuk di Ma'had Ali. Sementara untuk orang luar itu boleh saja masyarakat biasa, tapi paling tidak syaratnya untuk bisa menjadi anggota resan itu adalah ya dia harus bisa, paling tidak bisa baca Safinah. Kenapa? Ya lucu lah, masa santri nggak bisa fikih, nggak bisa sholat, masa santri nggak bisa Safinah sama sekali. Jadi itu paling standar, Safinah itu pelajaran yang sangat dipelajari seluruh pondok pesantren, sehingga itu menjadi standarisasi. Yang ingin mengikuti dan menerima pelajaran-pelajaran ataupun pelatihan orientasi santri Ma'had Ali ini dipersilakan. Hanya saja ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh, diantaranya bisa membaca kitab Hidayatul Bahiyah, kemudian bisa membaca kitab Fathul Mu'in, dan bukan hanya membaca saja, menerjemahkan itu pun harus bisa berdasarkan terjemah yang baik yang didasari dari kajian ilmu nahwu shoroh, dan yang paling populer di sini adalah kajian Alfiyah Ibnu Malik. Bagaimana mereka harus hafal argumentasi Alfiyah Ibnu Malik, bait-bait yang berkaitan dengan kenapa ini dibaca rofa, dibaca nasab, dan lain sebagainya. Ketika hal itu bisa ditempuh oleh para peserta yang ingin mengikuti, ya bukan sebuah permasalahan harus mengikuti program orientasi Ma'had Ali ini, karena dalam salah satu qawaidus fikih pun disampaikan ulama wujud syartu di dalam masjid. Ketika syarat ditemukan, maka masrut pun akan ditemukan. Adapun proses dalam pekan orientasi Ma'had Ali, kita memang selalu meminta bantuan dan arahan dari baik pihak TNI ataupun dari pihak Polri, sehingga hal-hal yang dianggap penting dan perlu, materi-materi dari beliau kita terapkan. Di dalamnya termasuk bukan hanya mendorong kedisiplinan, ketulusan dan ikhlasan, tetapi juga tanggung jawab diri sebagai masyarakat Indonesia, mempertahankan NKRI, mempertahankan Pancasila. Di antara materi yang harus diterima oleh para santri-santri senior di Ma'had Ali ini, ataupun santri yang berada di jenjang tertinggi Tarbiyatul Ma'had Miftaul Huda, mereka itu harus bisa mengimplementasikan bagaimana tentang sami'na wa ata'na, bagaimana tentang siap siaga, bagaimana tentang nilai sebuah kecintaan terhadap tanah air,
bagaimana tentang menjabarkan ikhlani alal kauni kayak tarahu wa budatul qalbi an siwahu. Ya otomatis kalau orang-orang sudah menerima pelajaran daripada materi-materi yang disampaikan di Posma ini, sangat layak dan pantas untuk wisuda disyaratkan harus mengikuti Posma terlebih dahulu. Mengenai filosofi logo, nah ini logonya juga yang pertama, kenapa dengan panah? Itu aja dulu ya, karena kata Rasul, didiklah anak dengan memanah, nunggang kuda, dan juga berenang. Lalu kenapa panah yang dipilih? Karena kalau panah itu, pertama pegangannya itu harus kokoh kuat. Juga energi tarik begitu, ini juga sama satu keyakinan yang begitu kokoh, kemudian energi yang begitu besar juga dihabiskan kan. Tapi juga sasaran tembaknya, visinya itu juga, jadi ini irama-lama lubi niatnya ada. Kita nggak sembarangan bikin LSM Resemen Santri ini begitu saja, tapi ada niat-niat tertentu, bukan sok gaya, apalagi keren-keren, apalagi tanpa sok jago, bukan. Kita ada niatan tujuannya, sehingga begitu dilepas keyakinannya mantap, targetnya jelas, energinya juga besar, sehingga pencapaian tujuan bisa terkabulkan. Posma berlangsung selama 3 hari 2 malam, di mana di dalamnya para peserta akan diberikan materi dalam bentuk butiran-butiran pertanyaan, juga kegiatan dan pelatihan yang dirancang sedemikian khusus guna mencapai tujuan Posma yang terdiri dari sebagai berikut. Mencetak kader ulama dan pimpinan yang tahan mental. 2. Menanamkan jiwa juang dan cinta tanah air. 3. Menanamkan jiwa kesetiakawanan dan cinta lingkungan. 4. Melatih keberanian dalam menghadapi segala rintangan. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta alma mater. 6. Mempersiapkan santri yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik, dan mental yang kuat, serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas Allah dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pondok pesantren.